Sejarah Vans, The Untold Story. Lu pasti punya minimal satu pasang sepatu Vans di rak sepatu lu kan? Entah itu old school, authentic, atau slip-on yang motif papan catur itu. Tapi jujur deh, lu tahu nggak sih kalau brand raksasa ini awalnya dibangun sama bocah yang drop out SMA? Vans itu bukan cuma soal karet sol yang tebal atau kain kanvas doang guys. Ini soal cerita seorang cowok yang ogah disuruh-suruh, soal komunitas yang nggak dianggap, sampai soal nyaris bangkrut gara-gara kepedean. Hari ini kita bakal bedah tuntas sejarah Vans, dari pabrik kecil di Anaheim sampai jadi seragam wajib anak muda sedunia. Let's dive in. The Dropout Genius, Paul Van Doren. Cerita ini mulai dari Massachusetts. Ada cowok namanya Paul Van Doren. Paul ini tipe anak yang ngerasa sekolah itu nggak gua banget. Di umur 16 tahun dia mutusin buat cabut dari sekolah. Gokilnya nyokapnya setuju. Tapi ada syaratnya, lu harus kerja. Akhirnya dia kerja di pabrik sepatu namanya Randy's. Di sini Paul tuh beneran hustle parah. Lu bayangin di hari pertama, teman-temannya udah balik jam 4 sore. Dia malah lanjut ngerapin gudang sampai jam 11 malam. Dedication level God mode, singkat cerita, karirnya naik terus sampai jadi eksekutif. Tapi, setelah 20 tahun Paul ngerasa ada yang salah sama arah perusahaannya. Dia mutusin buat cabut dan bikin sesuatu yang beda. Dia nggak mau lagi jadi bawahan yang nasibnya ditentukan sama orang lain. The birth of the waffle. Tahun 1966, Paul bareng saudaranya Jim dan teman-temannya bikin Van Doren Rubber Company di Anaheim, California. Strateginya berani banget. Mereka bikin sepatu sendiri dan jual langsung ke pembeli. Nggak lewat distributor. Hari pertama buka toko ada 12 orang datang. Mereka mesen sepatu model style 44 yang sekarang kita sebut Vans Authentic. Lucunya Paul nggak punya kembalian di kasir. Dia bilang ke pembelinya, ya udah bawa aja dulu sepatunya. Besok balik lagi ya buat bayar. Dan tebak apa? Besoknya 12 orang itu balik semua buat bayar. Faith in humanity restored. Skater's favorite and the Z-Boys. Nah pertanyaannya, gimana ceritanya sepatu kanvas biasa bisa jadi sepatu skate paling ikonik? Jawabannya ada di sol karetnya yang tebal dan bentuknya kayak waffle. Para skaters di California tahun 70-an ngerasa sol ini nempel banget di papan skate mereka. Terus muncullah legenda skate kayak Tony Alva sama Stacy Peralta. Mereka datang ke Paul dan bilang, bro sepatu lo enak solnya. Tapi bagian belakangnya bikin lecet. Paul nggak sok tahu dia dengerin. Akhirnya lahirlah Vans Era 95 di tahun 1976. Ini sepatu skate pertama di dunia yang didesain khusus buat skaters, pakai busa di bagian pergelangan kaki. Disinilah slogan Off the Wall lahir. Itu istilah buat skater yang bisa terbang keluar dari kolam renang kosong. Bol, Vans became the soul of skateboarding. Pop culture explosion, the slip-on. Kalau lo tanya kapan Vans benar-benar jadi tren global, jawabannya adalah tahun 1982. Ada film judulnya Fast Times at Ridgemont High. Pemeran utamanya, Jeff Spicoli yang diperanin Sean Penn, pakai Vans slip-on checkerboard di sepanjang film. Tiba-tiba, semua orang di Amerika bahkan dunia pengen punya sepatu itu. Vans meledak, penjualan naik gila-gilaan. Tapi disinilah masalah baru mulai muncul. The near-death experience. Gara-gara sukses besar, Vans jadi agak halu. Mereka pengen nyaingin Nike sama Adidas. Mereka mulai bikin sepatu lari, sepatu basket, sampai sepatu gulat. Padahal itu bukan keahlian mereka. Akibatnya fatal. Stok numpuk, biaya produksi bengkak, utang mereka nembus 12 juta USD. Tahun 1984, Vans resmi dinyatakan bangkrut. Tapi Paul Van Doren punya integritas tinggi. Dia bilang ke bank, gue bakal bayar semua utang gue, kasih gue waktu 3 tahun. Paul balik jadi pemimpin. Dia berhentiin semua lini produk olahraga aneh-aneh itu, dan balik ke akarnya, sepatu skate. Dalam 3 tahun utangnya lunas semua. What a comeback story. Vans Today and Legacy. Masuk tahun 90-an sampai sekarang Vans makin kuat. Mereka bikin Warped Tour buat komunitas punk rock. Mereka kolaborasi sama brand high-end kayak Fear of God, sampai Tyler, the Creator. Vans bukan lagi cuma sepatu skate, tapi simbol kreativitas. Meskipun sekarang udah dibeli sama perusahaan raksasa VF Corporation, Vans tetap konsisten sama identitas mereka yang raw dan apa adanya. So apa yang bisa kita pelajarin dari Vans? Pertama, listen to your community. Vans besar karena Paul dengerin Tony Alva. Kedua, jangan lupa akar lo. Pas Vans nyoba jadi orang lain, mereka hancur. Pas mereka balik ke jati diri, mereka menang. Pendidikan formal itu penting, tapi semangat DIY dan integritas itu yang bikin lo bisa bertahan puluhan tahun. Jadi sepatu Vans favorit lo yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya.
Gue Aksa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay creative and stay off the wall. Bye.